Sidang Dewan yang terhormat, demikian kegiatan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Terus pimpinan. Silakan Pak Is. Ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran kama amar. Yang saya hormati Saudara Gubernur Aceh, pimpinan, wakil pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh yang terhormat, serta teman-teman para wartawan yang ikut meliput kegiatan paripurna ini. Pak Gubernur, saya pada kesempatan yang mulia ini ingin menyampaikan terkait dengan hal infrastruktur pembangunan di kawasan pedalaman sebagaimana yang sudah kita sepakati dalam MOU antara DPR Aceh dengan Gubernur, yaitu proyek multi-use Perlak Lokop berbatasan dengan Gayo Luwes. Pada tanggal 12 September 2020, tepatnya hari Sabtu, Pak Gubernur yang didampingi oleh Bupati Aceh Timur meninjau salah satu ruas jalan, tepatnya di Kampung Besar, yang masuk dari segmen 1. Pak Gubernur ada foto nampaknya berjongkok di kubangan jalan ini. Jadi jalan ini sangat diharapkan oleh masyarakat di sana, Pak Gubernur. Sudah ada 3 pemenang berdasarkan informasi yang kita terima, termasuk segmen 1 yang dimenangkan oleh PT Prapem Firma Mandiri dengan nilai penawaran 183 miliar. Kemudian di segmen 2 dimenangkan PT Sumber Sari KSO PT Medan Smart dengan pagu anggaran 172 miliar. Yang segmen 3 dimenangkan oleh PT Wanita Mandiri Perkasa dengan nilai penawaran 204 miliar. Tepatnya pada Kamis 12 Agustus 2021, kami yang tergabung dalam Pansus LHP BPK dari Dapil Aceh Timur turun untuk melihat langsung segmen 2 yang dikerjakan oleh KSO PT Medan Smart. Kami menemukan dari 40 km ruas jalan yang mereka kerjakan itu baru dipasang agregat kelas B sepanjang 6 km dan masih tersisa 34 km lagi. Artinya yang sudah dikerjakan segmen kedua saja kita masih khawatir untuk mereka bisa mengejar target sampai dengan 2022 sebagaimana komitmen dalam MOU berakhirnya masa jabatan Pak Gubernur. Nah, segmen 1 juga belum dikerjakan sama sekali. Segmen 3 belum dikerjakan sama sekali. Pertanyaan kemudian, Pak Gubernur, kenapa setelah 18 bulan kemudian, artinya sudah melewati 1 semester lebih, tender ini dilakukan tapi jalan tidak pernah dibangun. Sementara proyek multi-use di kabupaten kota yang lain itu sudah dikerjakan. Kenapa yang masuk dalam wilayah pemilihan kami di Kabupaten Aceh Timur yang juga berkepentingan dengan saudara-saudara Bapak di Blangkejeren tidak dibangun? Apakah ini bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh terhadap daerah kami atau ada hal lain yang juga perlu jawaban langsung dari Bapak Gubernur dalam forum paripurna ini? Saya, Pak Gubernur, sudah bertemu dengan salah satu sopir minibus L300 asal Blangkejeren. Nah, apabila ruas jalan dari Blangkejeren sampai ke Perlak dalam kondisi bagus, dengan pagu yang sudah kita plot ini sekitar setengah triliun lebih, maka jarak tempuh antara Blangkejeren ke Perlak sampai ke Langsa itu tidak lebih dari 9 jam. Dengan kondisi ruas jalan yang rusak saat ini, itu jarak tempuh mereka 9 jam dari Blangkejeren ke Perlak. Kalau mereka putar lewat Medan, artinya dia putar lewat Kota Cane, itu akan menempuh waktu hampir 20 jam lebih. Apalagi kalau menempuh jalur dari Benen Meriah sampai ke Biren juga akan memakan waktu yang cukup lama. Artinya ruas jalan ini merupakan ruas jalan alternatif yang sangat strategis untuk peningkatan sumber daya ekonomi bagi kedua kabupaten di sana. Karena hasil alam di sana tentunya itu dari karet, dari sawit, dari pinang, dan dari kakao yang harganya
saat ini dengan kondisi jalan yang jelek sekali, maka harganya turun. Maka mohon perhatian Pak Gubernur agar bisa memberi jawaban langsung. Saya ingin dengar langsung dari Pak Gubernur jawabannya malam ini. Ada apa sebenarnya dengan pekerjaan proyek multi-use Perlak Lokop ini? Ya, kenapa yang segmen 2 bisa dikerjakan, segmen 1 saya tidak tahu apakah sudah ditender ulang atau tidak, segmen 3 juga tidak dikerjakan sama sekali. Intinya saya sampaikan, kami di sana tidak mau tahu, artinya MOU antara DPR dengan Gubernur itu 3 tahun, proyek multi-use Perlak Lokop harus dikerjakan dengan batas waktu 2022. Demikian Pak Gubernur, aspirasi masyarakat yang saya sampaikan pada malam berbahagia ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar Al-Faragi. Pak Gubernur mau langsung ditanggapi atau bentar, kita catat aja. Mau ditanggapi? Oke. Silakan, mau langsung ditanggapi sama Pak Gubernur. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPR A, para wakil ketua dan anggota DPR A yang berbahagia. Terkait dengan pertanyaan Bapak Iskandar Farlaki, karena hal ini sudah menjadi domain pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, saya akan perintahkan yang bersangkutan untuk menjawab secara tertulis. Karena permasalahannya semua sudah menyangkut teknis pengerjaan kegiatan pembangunan jalan. Sekali lagi, ini sudah menjadi domain atau wilayah atau tupoksinya pengguna anggaran, dalam hal ini Kepala Dinas PUPR dan kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR, maka saya akan minta dijawab secara tertulis secepatnya atau pada kesempatan pertama. Terima kasih Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur.